Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita yang sebelumnya, yang mana bab ke-50 mengenal dari kehidupan Rasulullah SAW. Tentunya kemarin kita sudah membaca beberapa hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun bercerita tentang kehidupan beliau bersama Rasulullah SAW. Di saat itu beliau telah menyatakan pernah mengalami 1 bulan penuh tidak memasak ataupun dapurnya tidak berasap. Itulah yang dialami oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang mana tentunya saat itu dialami di mana perjuangan dari keimanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Begitu juga diceritakan sebelumnya lagi tentang Rasulullah SAW tidak pernah makan daging ataupun roti yang mana beliau hingga kenyang, kecuali di kala beliau dafaf ataupun makan bersama sahabat-sahabat beliau, tentunya makan bersama. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan dari hadis selanjutnya tentang kehidupan Rasulullah SAW. Bagi yang baru mendengarkan dari kajian hadis saat ini, alangkah baiknya kalian mendengarkan dari video-video sebelumnya untuk mendapatkan suatu manfaat yang lebih banyak dari kajian-kajian yang telah kita lalui sebelumnya. Alhamdulillah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, kita berdoa kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu an telah bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Fatahu Abu Bakar faqala ma ja'a bika ya Abu Bakar? Qala kharajtu alqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anzur fi wajhihi wa taslimu alaihi. Falam yalbas an ja'a Umar radhiyallahu anhu faqala ma ja'a bika ya Umar? Qala al-ju'u ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da zalika. Fantalaqu ila al-manzili Abi Haytham ibni Tayyihani Ansari wa kana rajulan kasiran najili fasya'i walam yakun lahu qadamu falam yajiduhu faqalu li imra'atihi aina sahibiki faqalat in talaqa yang ta'zibu lana ma falam yalbasu in ja'a Abu Haisami bikirbatin yaz'abuha wa wada'aha summa ja'a yaltazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa yufdihi bi abihi wa ummihi summa in talaqa bihim ila hadiqatihi wa basata lahu bisaton summa talaqa ila nakhlaki faja'a bikinwin wa wada'ahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri hadis. Ini hadisnya panjang, sahabat-sahabat semuanya. Pada suatu waktu ataupun pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari rumah beliau. Pada waktu tersebut tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya yang tentunya untuk bertemu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu an telah datang untuk menemui dari Rasulullah. Rasulullah SAW pun bersabda, "Kenapa engkau datang wahai Abu Bakar? Apa yang menyebabkan engkau datang wahai Abu Bakar radhiyallahu an?" Abu Bakar pun menjawab dari pertanyaan Rasulullah SAW. Aku keluar rumah yaitu bermaksud untuk berjumpa engkau ya Rasulullah SAW dan untuk memandang dari wajah engkau dan mengucapkan salam kepada engkau. Tidak lama kemudian telah datanglah kepadanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka saat itu Rasulullah SAW telah bersabda, "Ada apa? Mengapa engkau datang kemari wahai Umar radhiyallahu anhu?" Umar pun menjawab, kelaparan yang telah mendatangiku wahai Rasulullah. Tentunya di sini Sayyidina Umar berterus terang kepada Rasulullah SAW karena dilanda dari laparnya beliau untuk mengunjungi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, "Dan aku telah menemukan sebagian dari lapar tersebut." Nah, jadi kondisi di sini Rasulullah SAW pun telah mengalami kondisi lapar juga. Sehingga mereka bersama-sama berangkat menuju rumah Abu Haisam bin At-Tayyihi Al-Ansari. Namun ketika mereka datang, mereka tidak menjumpainya. Maksudnya di sini adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW sendiri mendatangi dari Abu Haisam ke rumahnya. Tentu ia tidak menemui dari Abu Haisam. Lalu mereka bertanya kepada istrinya, "Di mana suamimu?" Maka istrinya Abu Haisam pun menjawab, "Ia sedang pergi untuk mencari air tawar ataupun air murni untuk kami, air bersih yang untuk kami." Tidak lama kemudian dari menunggu si Abu Haisam, datanglah Abu Haisam dengan membawa girbah yang penuh dengan air. Girbah ini adalah suatu tempat yang untuk menyimpan dari air. Kemudian ia meletakkannya. Setelah itu ia mendatangi dari Rasulullah SAW dan memeluknya. Serta ia telah mengucapkan, "Aku telah menebus Rasulullah SAW dengan ayah dan ibuku." Maksudnya di sini biasa perkataan ini diutarakan kepada Rasulullah SAW oleh sahabatnya. Mereka betul-betul siap mentaati apa yang diaturkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kata-kata demikian itu menunjukkan kata-kata betul-betul tunduk ataupun taat apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW, dia akan siap melaksanakannya. Wallahu a'lam. Demikian. Itu adalah kata-kata sumpah yang dilakukan oleh para sahabat dan seperti sami'na wa ata'na. Kami siap mentaati semuanya. Wallahu a'lam. Demikianlah.
Kemudian ia membawa dari mereka untuk berangkat menuju ke kebunnya. Di sana ia menghamparkan tikar untuk mereka. Maksudnya menghamparkan tikar untuk Rasulullah SAW, Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar juga lapar sebenarnya. Abu Bakar pun mengalami apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ia berangkat menuju sebatang pohon dari kurma. Maka ia datang lagi dengan membawa dari setandan buah kurma. Mendatangi sebuah pohon kurma, kemudian membawa satu tandan dari kurma tersebut. Kemudian hal tersebut telah disuguhkan kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Nabi SAW pun bersabda, mengapa engkau tidak memilih dari perkara dari yang masak-masak saja, yang masak-masak untuk kami? Maksudnya, kenapa enggak dipilih yang masak-masak, diserahkan kepada kami? Kenapa engkau ambil satu tandan langsung engkau serahkan kepada kami? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin agar engkaulah yang memilih ataupun mengambil mana yang engkau suka. Jadi alasan dari Haisam ini mengambil satu tandan, tidak memilih yang masak-masak, supaya apa? Supaya Rasulullah SAW sendirilah yang memilih mana yang beliau suka dari si kurma tersebut. Allah, begitulah sahabat litazim ataupun menghormati dari Rasulullah SAW dan mengagungkan dari perkara yang ia dapatkan dari Rasulullah SAW, yaitu perkara yang begitu merubah kehidupan mereka, yaitu agama Islam. Yang mana tentunya dengan hal tersebut aku menyediakan yang masak maupun yang mentah. Lalu mereka memakan dan minum dari air tawar itu air yang telah dibawa tadi. Selanjutnya Nabi SAW pun bersabda, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Maksudnya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya demi zat yang aku berada di, memang seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak bisa berbuat apa-apa melainkan dari azat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah kenikmatan di antara nikmat yang kalian akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW bercerita tentang nanti kenikmatan yang akan kalian dapatkan di yaumul kiamah, ya seperti beginilah kenikmatan yang akan kalian harapkan, yaitu tempat bernaung yang sejuk, buah-buah yang baik, maupun air yang segar. Abul Haisam berangkat untuk membuat suatu makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, janganlah engkau sembelih untuk kami, yaitu kambing yang sedang menyusui. Tentunya kambing yang lagi memiliki anak yang sedang menyusui. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau pilih kambing yang kau sembelih untuk kami dihidangkan kepada kami, yang mana kambing tersebut masih dalam menyusui, ataupun masih ada yang berhajat kepada kambing tersebut, yaitu menyusui lah. Lalu Abu Haisam menyembelih bagi mereka anak kambing yang belum berusia 1 tahun. Ataupun rawi ragu dari hal tersebut, entah kambing yang telah berumur 1 tahun lebih. Maka dihidangkanlah makanan tersebut di hadapan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya dua sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar.
Lantas dari hal tersebut mereka telah memakannya. Rasulullah SAW pun bertanya, apakah kau mempunyai seorang pembantu ataupun khodim ataupun budak? Maksudnya di zaman dulu ada budak. Apakah engkau mempunyai budak? Abu Haisam pun menjawab tidak. Rasulullah SAW pun bersabda, nanti bila ada tawanan yang akan dikirim kepada kami, datanglah engkau kepadaku, kepada kami. Aku akan memberimu khodim ataupun pembantu tersebut. Suatu ketika Rasulullah SAW diberi 2 orang tawanan yang disertai orang yang ketiga. Abu Haisam pun datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun bersabda, pilihlah salah satu di antara keduanya. Karena ada 2 budak tadi, disuruhlah Abu Haisam untuk memilih dari 2 budak tersebut. Ia menjawab, wahai Rasulullah, pilihkan saja oleh engkau yang mana untukku. Jadi ia meminta untuk Rasulullah SAW sendirilah yang memilih, yang diserahkan kepadaku. Lalu Nabi SAW pun bersabda, sungguh seorang telah memberiku suatu saran ataupun nasihat. Ini adalah itu adalah orang yang dipercaya. Ditunjuklah salah satu itu adalah orang yang dipercaya. Ambillah orang ini sebab aku melihat dari perangainya yaitu penurut dan perlakuannya perlakukanlah ia dengan baik. Jadi Rasulullah SAW memilih ini ada satu dari mereka ini yang bagus akhlaknya, orang yang dipercaya, ambillah dia sebagai untukmu dikarenakan perangainya yang baik dan perlakukanlah dia dengan baik. Berangkatlah Abu Haisam tersebut menemui dari istrinya. Kemudian ia kabarkan ataupun dia ceritakan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Istrinya pun berkata, apabila engkau menyampaikan apa yang telah sebenarnya Rasulullah SAW sampaikan, yang Rasulullah sabdakan tersebut, tentulah engkau akan memerdekakan budak tersebut. Karena Rasulullah menyatakan bahwa budak orang yang dipilih Rasulullah adalah orang yang baik, perangainya bisa dipercaya, dan perlakukanlah dia dengan baik. Karena istrinya juga tahu dengan fadilah-fadilah dan keuntungan-keuntungan yang sering dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, tentu dia memiliki suatu hal yang mendorong dari si Haisam ini untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Abu Haisam pun berkata, ia telah kumerdekakan saat ini juga. Nah, karena dorongan istrinya tadi, maka si Abu Haisam pun telah memerdekakan orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah tidak akan membangkitkan seorang nabi dan tidak pula seorang khalifah, melainkan baginya ada 2 teman dekat, yaitu teman dekat yang menyuruhnya untuk senantiasa tidak henti-hentinya melakukan berbuat untuk kebaikan atau berbuat ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Dan teman dekatnya yang tidaklah tidak henti-hentinya mengajak ia untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Barang siapa yang ia terjaga ataupun dari teman dari yang jahat, barang siapa yang dia terjaga dari teman yang jahat, maka ia adalah orang yang telah terpelihara, orang yang terjaga. Masya Allah. Di sini cerita tentang yang mana dialami oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupannya beliau dalam menahan lapar, dan itu dialami juga dengan sahabat-sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Sayyidina Umar, dan mendatangi dari Abu Haisam
tentu Abu Hisam ini mengetahui dari apa yang telah dialami dari sahabat-sahabatnya tersebut dan termasuk kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka Abu Hisam ini telah melayani dari Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ia telah menyuguhkan setandan kurma dan air yang telah ia cari, kemudian juga menyembelih kambing. Bahkan dari hal tersebut Rasulullah SAW memberinya seorang budak dan dia pun memerdekakan dikarenakan dari sabdanya Rasulullah SAW. Masya Allah. Itulah dari keteladanan para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ini baru Abu Hisam yang memiliki keteladanan yang luar biasa yang ia miliki. Bagaimana dengan tentunya sahabat-sahabat lainnya. Masya Allah. Itulah yang perlu kita lihat dari kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberikan suatu hal yang merubah dari para sahabat-sahabat menjadi manusia yang luar biasa dalam akhlaknya. Tentunya sebagaimana yang telah kita lewati hadis sebelum-sebelumnya tentang bagaimana budi pekertinya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun menyatakan, tidaklah aku diutus melainkan menyempurnakan akhlak, dan tidak ada keimanan yang tertinggi melainkan sempurnanya akhlak. Dan banyak sekali karya-karya ulama yang menceritakan pentingnya dalam akhlak. Akhlak ini juga di dalam ilmu juga memiliki suatu tatanan, yaitu adab. Adab ini adalah akhlak. Nah, sejauh mana akhlak yang dia miliki, maka sejauh itulah yang ia akan dapatkan dari zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ilmu-ilmu yang tercantum dalam Nur Kalamullah dan Nur Sabda Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran jika seseorang memiliki kedalaman kefahaman kepada suatu ayat maupun hadis, sebagaimana para sahabat radhiyallahu an, mereka memiliki kedalaman dari hadis maupun Al-Quran yang mereka pahami, sehingga mereka memiliki keimanan yang luar biasa. Sehingga ada kisah dari Ikrimah bin Abu Jahal, yang dahulu Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal. Ketika ia telah memeluk Islam dan ia telah mengenal dari Islam sendiri, sehingga apa yang dirasakan oleh Ikrimah bin Abu Jahal, di dalam sebuah kisah dikatakan ketika Ikrimah melihat Al-Quran, yaitu melihat Nur Kalamullah ini saja, ia langsung gemetar dan menangis. Maka sahabat bertanya, kenapa demikian? Karena ia merasa tidak kuat untuk melihatnya Al-Quran ini. Sehingga dari hal tersebut, ia merasa yang luar biasa di dalam Al-Quran ini untuk ingin mengamalkannya seluruhnya, karena ini adalah hadza kalamu Rabbi. Dia sambil menangis mengatakan, ini adalah perkataan Tuhanku, ini adalah perkataan Tuhanku. Luar biasa. Itulah keimanan-keimanan dari para sahabat yang telah dibina oleh Rasulullah SAW, memiliki akhlak yang sempurna. Semoga kita yang mendengar dari kehidupan Rasulullah SAW ini, sehingga di dalam kehidupan yang penuh fitnah di akhir zaman ini, ataupun zaman Jababirah, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah dengan Nur Kalamullah dan Nur Sabda Rasulullah SAW. Sehingga di akhir hayat kita berjumpa kepada Rasulullah SAW sebelum kita meninggalkan dunia. Alhamdulillah, jika kalian merasa video ini baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian tekan subscribe, karena subscribe berhubung subscribe masih gratis. Kita tutup dari kajian kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.